Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sholi dan Sholiha grade 1? Masya Allah, semoga di semester 2 ini kalian tambah semangat belajar karena Allah ya. Agar ilmu yang kita dapatkan hari ini Allah berkahi, yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sholih. Amin. Sholi dan Sholiha, kita adalah manusia yang tidak terlepas dari kehidupan sosial. Sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk menjaga hubungan baik terhadap sesama manusia atau yang disebut hablum minannas. Salah satu hubungan sosial dalam kehidupan kita adalah pertemanan. Dalam Islam, teman harus diperlakukan dengan baik sesuai dengan adab yang diajarkan Rasulullah SAW. Sholi dan Sholiha, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar 1. Mengetahui adab berteman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, mengetahui ungkapan santun, permintaan maaf, dan pujian. Nah, berikut ini adalah adab berteman yang membuat Rasul dicintai oleh para sahabatnya. Yuk, simak dengan baik. Adab berteman. Pertama, menunjukkan rasa gembira ketika bertemu. Hal ini menjadi salah satu tanda pertemanan yang baik. Teman yang baik tidak hanya menunjukkan rasa gembira, tetapi juga saling menjaga perasaan masing-masing ketika bertemu dengan menghindari sikap atau kata-kata yang tidak disukainya. Kedua, mendahului mengucapkan salam. Seorang teman tidak sungkan-sungkan untuk mendahului mengucap salam. Seorang teman cenderung menempatkan diri setara dengan tidak memandang yang lain lebih rendah dari dirinya. Tentu saja, mendahului mengucapkan salam adalah lebih baik sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Ketiga, ramah dan lapang dada ketika duduk bersama. Hubungan pertemanan memang sangat menyenangkan, terutama karena tidak ada jarak di antara mereka. Hal seperti ini memungkinkan terjalinnya keakraban satu sama lain dan keramahan yang tulus. Jika terjadi hal-hal yang khilaf, seorang teman yang baik akan mudah memaafkan. Keempat, memperhatikan saat teman berbicara dan tidak mendebat di saat sedang berbicara. Sikap ini menunjukkan bahwa kita menghargai teman. Dalam pertemanan, kita tidak boleh menyakiti teman. Hal-hal yang bisa merusak pertemanan akan dihindari sebanyak mungkin. Untuk menjaga pertemanan yang baik, maka sudah sebaiknya kita menghindari debat. Bahkan meskipun kita tahu bahwa kita berada di pihak yang benar, namun hendaknya kita menghindarinya. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, tinggalkanlah miro, jidal, mendebat karena ragu-ragu dan menentang itu, karena manfaatnya sedikit. Dan ia membangkitkan permusuhan di antara orang-orang yang bersaudara." Syu'abul Iman Al-Baihaqi. Kelima, menceritakan hal-hal yang baik. Seorang teman yang baik akan menceritakan hal-hal yang baik
dan bukan menceritakan hal-hal yang bisa menimbulkan rasa malu, tersakiti, ataupun menyinggung perasaannya. Keenam, tidak memotong pembicaraannya. Ketika teman sedang berbicara, maka janganlah kamu memotong pembicaraan mereka. Memotong pembicaraan seseorang merupakan perbuatan yang tidak sopan dan tidak menghargai orang lain. Rasulullah bersabda, "Jika engkau mengatakan diamlah kepada orang-orang ketika mereka sedang berbicara, sungguh engkau mencela dirimu sendiri." Hadis riwayat Ahmad. Ketujuh, memanggil dengan nama yang disenangi. Demikian pula memanggil teman sebaiknya dengan panggilan yang ia senangi. Jadi tidak boleh ya memanggil teman dengan panggilan yang tidak disukainya, karena akan membuat teman kita bersedih hati. Nah, salah satu adab berteman adalah berkata yang santun dan menyenangkan hati teman kita. Berikut ini adalah ungkapan santun yang bisa kita terapkan, yaitu kalimat meminta maaf dan kalimat pujian. Meminta maaf adalah salah satu sikap terpuji. Ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Bacalah cerita berikut ini. Meminta maaf karena bersalah. Reno mengejek Nita yang berbadan gemuk. Nita merasa kesal diejek. Guru menasihati Reno. Kata guru mengejek teman tidak baik. Reno merasa bersalah. Reno lalu meminta maaf kepada Nita. Reno berjanji tidak mengejek Nita lagi. Dari teks yang sudah dibaca sebelumnya, Reno melakukan kesalahan dengan mengejek Nita. Lalu akhirnya Reno meminta maaf karena membuat temannya bersedih. Bagaimana kalimat permintaan maaf Reno kepada Nita? Reno berkata, "Maaf Nita, aku sudah mengejekmu." Nita menjawab, "Iya Reno, aku maafkan." Reno berkata lagi, "Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi." Nah, itulah contoh kalimat permintaan maaf. Semoga kalian bisa menerapkannya ya dengan santun ketika meminta maaf. Ungkapan santun lainnya adalah kalimat pujian. Kalimat pujian juga merupakan salah satu sikap terpuji. Rasa sayang diungkapkan dengan kata-kata. Ungkapan-ungkapan yang diucapkan adalah ungkapan pujian. Ungkapan pujian diucapkan karena menyukai sesuatu. Bacalah cerita dan percakapan berikut ini. Beternak ayam. Ayah Bayu berternak ayam. Bayu sering memberi makan ayam. Pada suatu hari Bella berkunjung. Bella memperhatikan Bayu. "Ayam-ayammu sehat dan gemuk." "Benar, karena ayam-ayam ini selalu kurawat." "Kamu rajin sekali Bayu. Kamu dapat merawat ayam dengan baik." "Terima kasih Bella, aku harus ikut membantu ayah merawat ayam-ayam ini." Dari teks yang sudah dibaca sebelumnya, Bella berkunjung ke rumah Bayu untuk melihat ayam-ayam Bayu. Bella memuji Bayu karena rajin merawat ayam-ayamnya sehingga sehat dan gemuk. Apa kalimat pujian yang diucapkan Bella? Bella berkata, "Kamu rajin sekali Bayu, kamu dapat merawat ayam dengan baik." Nah, itulah contoh kalimat pujian kepada teman. Kalian bisa menerapkannya juga di rumah ya. Alhamdulillah, kita sudah belajar adab berteman sesuai dengan ajaran Rasulullah dan belajar kalimat permintaan maaf dan pujian.
Semoga dengan belajar adab berteman, kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Menyayangi dan menghargai teman kita, serta selalu berkata yang baik. Dengan meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Serta ucapkanlah pujian untuk menghargai teman kita. Bu Guru Alfi tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat kepadamu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.